Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan bahasan kita pada kitab Usus Manhajis Salafi fid Da'wati ilallah, prinsip-prinsip atau pokok-pokok manhajnya as-salaf dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah, yang disusun oleh Syekh Fawaz Ibnu Hulayil Ibnu Rabah As-Suhaimi, di mana buku ini mendapatkan muqaddimah dari 4 kibar ulama, di antaranya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, kemudian Syekh Ubaid Ibnu Abdullah Al-Jabiri, kemudian Syekh Ali Ibnu Abdurrahman Al-Hudhaifi, kemudian Syekh Saleh bin Abdullah Al-Hudaithi, di mana kita masih sedang membahas tentang wasilah atau wasail. Pada saat yang lalu kita telah bahas wasilah itu maknanya adalah uslub atau cara, kemudian juga punya makna madah yang artinya instrumen, di mana orang berdakwah itu membutuhkan wasilah, membutuhkan metode, membutuhkan instrumen agar membantunya untuk sampai kepada tujuan dakwahnya. Dan pada saat yang lalu pun kita telah bahas bahwa wasilah atau wasail itu ada 2 macam. Ada yang bersifat adiyah, biasa saja ada di masyarakat. Contohnya adalah peralatan-peralatan dan media-media sudah ada di masyarakat seperti TV, radio dan sebagainya. Kemudian ada pula wasail yang disebut ta'abbudiyah atau syar'iyah, wasilah yang memang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita pun telah membahas bahwa wasilah adiyah hukum asalnya adalah mubah, di saat tidak ada larangan di dalam syariah atau tidak dilakukan padanya sesuatu yang menyalahi syariah. Kemudian wasilah ta'abbudiyah adalah wasilah yang memang telah ada ketentuan dan ketetapannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pada saat ini kita ingin membahas wasilah-wasilah itu, wasilah-wasilah yang syar'iyah atau yang ta'abbudiyah. Di sini insya Allah kita secara berurutan akan membahas 7 wasilah. Yang pertama, wasilah berupa al-hikmah. Yang kedua, al-mau'idhah. Kemudian yang ketiga, al-mujadalah, debat. Kemudian yang keempat, al-jihad. Yang kelima, at-ta'lif. Kita melembutkan atau menjinakkan orang yang didakwahi. Kemudian wasilah yang keenam adalah al-hajr. Kita jauhi orang yang kita dakwahi dan kita lihat bahwa dia itu memiliki kecenderungan
kalau kita itu kontak dengan dia akan terjadi kerusakan, terjadi fitnah. Kemudian yang ketujuh, wasilatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Inilah 7 dari wasilah-wasilah yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah kita akan membahasnya satu persatu secara berurutan. Maka pada saat ini kita ingin memulai dengan wasilah yang pertama, yaitu al-hikmah. Al-hikmah ini adalah sebuah metode, sebuah cara bagaimana kita bisa masuk kepada mad'u sehingga dakwah kita bisa diterima. Kita lihat bahwa al-hikmah itu secara bahasa pengertiannya adalah ilmu dan pemahaman yang benar. Di saat ilmu itu benar-benar dilaksanakan dengan pemahaman yang benar, maka itulah al-hikmah. Kita mendapati di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ini, yaitu surat Maryam ayat 12. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Dan kami memberikan kepadanya hikmah pada saat dia masih bayi. Jadi kita lihat semenjak bayi, contohnya Nabi Isa alaihissalam, dari bayi pun sudah Allah berikan hikmah. Sehingga pada saat ibunya atau Maryam alaihissalam tidak ingin berbicara atau dilarang berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menunjuk kepada anak bayinya, yaitu Isa alaihissalam. Dialah yang akan menjawab. Maka Nabi Isa pun menjawab. Kemudian makna dari al-hikmah juga adalah al-adlu, keadilan, kebijakan. Sehingga kita banyak sekali mendapatkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang hikmah. Maknanya adalah sikap yang adil, yaitu sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kita pun ingin memahami arti al-hikmah di dalam syariah atau sesuai dengan istilah. Kita lihat di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Di sana disebutkan bahwa al-hikmah itu adalah al-isabatu, ketepatan, fil aqwal, dalam hal kata-kata, wal af'al, perbuatan-perbuatan, wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, orang berdakwah itu diperintahkan untuk menggunakan al-hikmah. Kita perhatikan surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Ud'u, berdakwahlah engkau, undang orang, ajak orang, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, yang pertama dengan menggunakan al-hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsanu, dan ajaki debat, dialoglah engkau dengan dia dengan cara yang lebih baik. Kemudian kita pun mendapati pada surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha.
Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi sebuah kemuliaan di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah itu kepada orang yang Allah muliakan. Sehingga kemampuan menggunakan hikmah itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Sehingga kita lihat pada surat An-Nahl ayat 125 tadi, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang penafsir terkenal, yaitu At-Tabari, di mana pada jilid 4 halaman 569 beliau mengatakan, di saat dikatakan bil hikmah, dengan menggunakan al-hikmah, beliau katakan biwahyillahi alladhi yuhihi ilaika wa kitabihi alladhi tanzilu alaika. Berdakwahlah engkau, mengajak orang kepada Allah dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadamu, dengan kitab Allah yang Allah turunkan atasmu. Jadi kita mengerti di sini bahwa al-hikmah itu adalah sesuatu yang pasti benarnya. Di mana Al-Quran itu pasti benar, Al-Hadis itu pasti benar. Kemudian yang ketiga atau berikutnya, kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid 2 halaman 45, beliau katakan, ammal hikmatu fil Qur'ani fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal amalu bihi. Bahwa al-hikmah disebutkan di dalam Al-Quran itu maknanya adalah seputar al-haq, seputar kebenaran. Wa qawluhu, mengucapkan kebenaran, itu pula adalah al-hikmah. Wal amalu bihi, dan mengamalkan kebenaran, itu adalah al-hikmah. Nah, jadi kita lihat bahwa al-hikmah itu wujudnya bisa berupa kata-kata, bisa berupa perbuatan-perbuatan, bisa berupa sikap adil, sikap bijak dalam menerapkan kebenaran. Kita lihat pula Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Fadlud Da'wah halaman 22-23, beliau katakan, wal muradu biha al-adillatul mu'tabaratul wadihatul kashifatud dahidatu lil batil. Bahwa hikmah itu adalah dalil-dalil, bukti-bukti kebenaran, al-mu'tabarah, yang memang teranggap benar, sesuatu yang benar-benar layak untuk dipegangi. Al-wadihah, yang jelas. Al-kashifah, yang mampu mengungkap. Ad-dahidah lil batil, yang mampu mematahkan, menghancurkan kebatilan. Itulah al-hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah kebenaran yang berwujud bukti-bukti kebenaran itu. Kemudian kita lihat pula ungkapan beliau, wahiyal maqalul wadihul musibu lil haqqi minal ayati wal ahadithi. Bahwa al-hikmah itu adalah perkataan yang jelas, yang benar, menepati kebenaran itu, baik berupa ayat-ayat ataupun hadis-hadis.
Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Majallatul Buhuth jilid 31 halaman 159 beliau katakan ayyakuna jahilan bil haqqi walau buyyina lahu la akhadha bihi fahadha yud'a bil hikmah. Di mana hikmah itu adalah di saat seseorang itu berhadapan dengan orang yang bodoh, kemudian diterangkan kepadanya keterangan, maka dengan keterangan ini dia mau mengambil kebenaran itu. Maka inilah yang dimaksud dengan al-hikmah. Jadi al-hikmah kita lihat wujudnya bisa berupa perkataan. Di saat seseorang menerangkan yang dengan keterangan itu berhasil membuat orang menerima kebenaran. Maka kata-kata yang demikian itu disebut dengan al-hikmah. Kemudian kita lihat pula perkataan Ibnul Qayyim berbicara tentang siapakah orang yang berhak mendapatkan hikmah atau orang yang benar-benar menampilkan hikmah atau disebut dengan sahibul hikmah, orang yang memiliki hikmah atau melakukan hikmah. Maka kita perhatikan dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 200, beliau berkata, "Fahuwal qalbul ladzi qad salima li rabbih wa sallama li amrihi wa lam yabqa fihi munaza'atun li amrihi wala mu'aradatun li khabarihi." Bahwa orang yang layak mendapatkan hikmah adalah orang yang jiwanya salima li rabbih, telah pasrah kepada Tuhannya, wa sallama li amrihi, dan telah menyerahkan urusannya kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah. Walam yabqa fihi munaza'atun li amrihi, tidak tersisa pada dirinya ada penolakan terhadap perintah Allah. Wala mu'arabatun li khabarihi, dan tidak ada pula penolakan terhadap berita yang datang dari Allah. Jadi kita lihat bahwa yang layak mendapatkan hikmah itu adalah manusia yang jiwanya telah benar-benar menerima Allah, telah siap mendapatkan perintah Allah, tidak menolak berita yang datang dari Allah, sehingga dia itu adalah manusia yang benar-benar pasrah kepada Allah. Itulah manusia yang layak menjadi pemilik hikmah atau pelaku hikmah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya mendapatkan al-hikmah. Kemudian berikutnya berbicara tentang apa wujud daripada hikmah-hikmah itu. Maka hikmah itu wujudnya bisa banyak sekali. Sehingga Syekh Fawaz As-Suhaimi menerangkan bahwa bisa berupa wa'ad, nasihat, jadal, dialog atau debat, quwwah, kekuatan, sebagai penguasa, sebagai suami, sebagai orang yang punya kewenangan,
wa hujjah, bukti kebenaran. Kemudian ibtalu da'wal khasmi, yakni kemampuan dalam mematahkan yakni klaim atau anggapan dari lawan. Wastidlal, kemampuan dalam mengambil dalil, memahami dalil, menerangkan dalil. Ini semua adalah gambaran tentang penerapan daripada ilmu. Ilmu akan lahir berupa nasihat. Ilmu akan lahir berupa debat. Ilmu akan lahir berupa kekuatan dan seterusnya. Sehingga di saat ilmu itu diterapkan atau ditempelkan kepada sesuatu, maka lahirlah hikmah. Di saat ilmu tersebut diamalkan dengan tepat. Kemudian kita lihat bahwa al-hikmah itu secara umum adalah ma'rifatu ma ja'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitab minal kitabi was sunnati wa ma yata'allaqu bihima min ulumin syar'iyyatin. Bahwa hikmah itu pada dasarnya adalah pengetahuan tentang apa yang datang dari Nabi. Jadi apa yang datang dari Nabi adalah ilmu. Ar-risalah. Di saat sampai berupa Alkitab, Al-Quran, ataupun As-Sunnah, Al-Hadis, dan apa-apa yang terkait dengannya. Sifat beliau, sikap beliau, setujunya beliau, takrir beliau terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para sahabat beliau. Apapun yang terkait dengan ilmu-ilmu syariah, di saat dimengerti dengan baik dan benar, maka itulah hikmah. Sehingga pada akhirnya yang mampu mengamalkan hikmah adalah orang yang betul-betul memiliki basirah, kemampuan dalam memahami, memandang, melihat sesuatu dengan fitrah yang jernih, dengan nurani yang bersih. Sehingga di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 499 beliau terangkan, fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Bahwa hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang patut dilakukan dengan cara yang patut digunakan pada waktu yang patut padanya dilakukan. Jadi kita lihat bahwa hikmah itu punya kaitan dengan 3 dimensi ini, di mana hikmah itu adalah gambaran tentang perbuatan yang benar. Caranya pula benar. Waktunya pula tepat. Jadi kita lihat ada 3 dimensi di saat hikmah itu diamalkan atau dikatakan. Bahwa ternyata amalan itu atau kata-kata itu benar. Kemudian berikutnya cara mengamalkannya pula benar. Kemudian yang ketiga, waktunya pun tepat, benar. Sehingga dengan demikian kita lihat bahwa hikmah itu sesuatu yang benar-benar terbukti kebenarannya.
Maka setiap hikmah itu pasti ilmu. Namun tidak semua ilmu itu adalah hikmah. Jadi kalau sesuatu itu sudah menjadi hikmah, itu pasti ilmu. Karena al-hikmah itu adalah ilmu yang diamalkan atau dikatakan dengan baik dan benar. Benar materinya, benar caranya, benar waktunya. Namun, tidak semua ilmu itu adalah hikmah. Karena di saat ilmu itu ternyata salah dipahami, salah diamalkan, waktunya tidak tepat, maka tidak disebut dengan hikmah. Kemudian, dengan demikian, orang yang berdakwah itu agar dia itu menepati hikmah, dia harus menggunakan metode yang benar, cara yang benar. Dia perhatikan bahwa setiap situasi dan kondisi itu menuntut dia untuk menyikapi situasi dan kondisi itu dengan sikap yang tepat, benar. Karena para manusia itu berbeda-beda. Pemahaman mereka tidak sama. Ada yang cepat pahamnya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang lambat pahamnya. Maka di saat seseorang itu menggunakan hikmah, dia akan tepat. Bagaimana berbicara dengan fulan, volumenya, kemudian speednya, kecepatannya. Dia atur supaya benar-benar pelajaran itu tertangkap. Kemudian ilmunya orang pun berbeda-beda. Ada seseorang yang sangat berpendidikan, ada yang sedang, ada yang ternyata terbelakang. Maka kita harus menempatkan dakwah kita kepada masing-masingnya dengan cara yang tepat. Kemudian berikutnya pula, karakter orang pun berbeda-beda. Ada orang yang karakternya keras, ada yang karakternya lembut, dan sebagainya. Masing-masing harus disikapi dengan sikap yang tepat. Kemudian berikutnya pula, sifat-sifat orang pun berbeda-beda. Ada orang yang begitu baik penerimaannya terhadap Al-Quran, terhadap Al-Hadis, sehingga sangat menghormati dan mengagungkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ada pula orang yang ternyata sombong, merasa tidak butuh terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat bahwa ini adalah perbedaan yang nyata ada pada para manusia. Semua itu harus ditundukkan. Dengan apa? Dengan nasihat, dengan debat, dengan apa yang tepat dalam menghadapi orang ini. Sehingga dakwah kita sampai, dakwah kita diterima oleh orang tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan al-hikmah. Sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW saat mendapati ada sahabat yang kepanjangan dalam membaca Al-Quran sehingga membuat orang itu kesiangan, maka marahlah Rasulullah SAW. Sehingga keluarlah dari beliau ungkapan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kita dapati ungkapannya, Ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai para manusia, di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang itu lari. Lari dari Islam, lari dari kebenaran. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW lembut terhadap orang yang berbuat salah. Kencing di masjid. Salah.
hampir saja para sahabat mengeroyoknya, memukulinya, dilarang oleh beliau. Maka dinasehati dengan lembut oleh Rasulullah SAW. Karena orang ini bodoh. Maka kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bagaimana testimoni, ungkapan orang ini saat setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Maka beliau katakan, bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi ayahku dan ibuku yang menjadi tebusan untuknya, aku tidak melihat adanya seorang guru sebelumnya ataupun sesudahnya yang lebih baik daripada dia dalam mengajarkan ilmu. Demi Allah, dia tidak memarahiku, tidak memukulku, dan tidak mencaciku. Jadi kita lihat, ini Rasulullah SAW dipuji. Ini testimoni dari seseorang yang tadinya berbuat jelek di dalam masjid, kencing di dalam masjid. Sehingga kita dapati bahwa inilah hikmah. Rasulullah SAW menyalahkan seorang imam yang kepanjangan karena makmumnya adalah petani yang membutuhkan waktu subuh. Sehingga mereka itu harus selesai dari menyiram pohon-pohon kurma mereka sebelum matahari tegak. Jadi kita bayangkan di negara Arab itu yang namanya air kalau disiram ke tanah itu akan cepat sekali habis. Lebih lagi kalau matahari telah tegak akan semakin cepat habis. Maka orang menyiram itu karena air juga jumlahnya terbatas, maka harus benar-benar diirit-irit. Kapan waktu yang tepat? Sebelum matahari terbit. Jauh sebelum matahari terbit. Harus sudah selesai. Mereka butuh waktu untuk menyiram. Maka kita lihat bahwa seorang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal, menjadi imam. Pada saat itu kepanjangan sholatnya. Kemudian salah satu dari petani itu pergi. Sebelum selesai, dia tarik diri, melanjutkan sholatnya sendirian, dan pergi ke kebunnya. Allah SAW. Nah, jadi kita lihat bahwa inilah al-hikmah. Bahwa al-hikmah itu pada dasarnya adalah ketepatan. Al-isabah. Ketepatan dalam hal kata-kata. Ketepatan dalam hal perbuatan. Ketepatan dalam hal sikap. Di mana yakni setiap perkataan, perbuatan, dan sikap itu diletakkan dengan tepat. Tepat materinya. Karena memang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian tepat caranya. Kemudian yang ketiga, tepat waktunya. Saatnya itu, timingnya tepat. Kemudian kita lihat bahwa dalam berdakwah ada hal-hal yang kita lihat harus ditempatkan pada tempatnya. Perang itu bagian dari dakwah. Apakah setiap saat boleh seseorang itu berperang? Ternyata tidak. Perang itu harus mendapatkan timing yang tepat, yang benar-benar saatnya untuk berperang. Dan itu adalah cara. Marah itu bagian dari dakwah. Di saat marah itu datang pada waktu yang tepat. Dan itu adalah metode yang tepat untuk merubah keadaan. Sehingga kita melihat
di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman berperang, maka damaikan di antara kedua kelompok itu. Kita akan bertanya, dengan cara apa? Di mana didamaikan? Didatangi mereka, didamaikan. Kemudian bagaimana kalau ternyata setelah didamaikan, ternyata ada sikap yang buruk dari salah satu di antara dua kelompok itu? Allah berikan jalan keluarnya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ternyata satu di antara dua kelompok tadi melanggar perdamaian, maka perangi kelompok yang melanggar perdamaian tadi sehingga mau kembali lagi kepada poin-poin perdamaian. Kembali lagi kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, kepada kebenaran. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata perang itu adalah cara untuk mengembalikan orang yang melanggar perdamaian itu untuk kembali kepada perdamaian. Menggunakan apa? Perang. Sehingga bolehkah seorang dai marah? Boleh. Bolehkah seorang dai melakukan kekerasan? Boleh. Kapan? Tadi al-hikmah itu di saat dia itu adalah memang benar secara ilmiah, caranya benar, waktunya benar. Maka itu hikmah. Di saat semestinya orang itu dimarahi, malah disenyumi, maka akan salah arti, salah makna. Akan semakin besar penyimpangan. Kenapa? Karena bukan hikmah, tidak tepat. Orang itu mestinya dimarahi kok malah disenyumi. Nah, ini kan salah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlembut kepada Firaun. Untuk berlemah lembut kepada Firaun. Manusia terburuk di dunia ini. Tapi kita lihat dia atau beliau keras sekali kepada Harun pada saat ternyata Harun kalah dengan Bani Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Samiri menyembah berhala anak sapi. Nah, maka kita lihat di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 15. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Waktu itu diambilnya kepala Harun, Nabi Harun diambil oleh Nabi Musa, dijenggut rambutnya itu dijambak, kemudian dihadapkan kepada beliau, dimarahi atas kekalahannya menghadapi Samiri dan Bani Israel yang kembali menyembah berhala. Kita bertanya, kenapa kok Nabi Musa alaihissalam keras terhadap Nabi Harun, sedemikian kerasnya, kemudian sedangkan kepada Fir'aun sedemikian lembutnya. Inilah hikmah. Inilah hikmah. Di saat kita lihat yang dihadapi itu Firaun, di mana Firaun itu sangat sensitif, sangat berkuasa. Kalau Nabi Musa salah dalam bersikap, maka akan timbul kerusakan yang luar biasa. Belum apa-apa sudah terbunuh Bani Israel itu. Sementara Nabi Harun itu orang yang berilmu. Bani Israel itu adalah orang-orang yang berilmu, telah mengerti kebenaran.
Namun ternyata tergoda oleh syaitan, mengikuti hawa nafsu mereka, dan Nabi Harun harus diberi pelajaran. Yang semestinya dia itu harus dengan keras menghadapi Samiri, menghadapi Bani Israel yang telah menyimpang kembali ke dalam perbuatan syirik. Jadi kita lihat di sini bahwa inilah al-hikmah. Bahwa al-hikmah itu yakni wujudnya adalah al-isabah. Penempatan sesuatu secara tepat, baik dan benar. Benar materinya, benar caranya, dan benar waktunya. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.